Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pelajaran teori akuntansi syariah kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Misnen Ardiansah SEMSI AKCA ACPA. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada cinta dalam rahim akuntansi, dan yang kedua adalah akuntan dan akuntansi dalam kacamata postmodernisme. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Fahrutun Nabila, nomor absen 1, yang kedua Intan Oktaviani Putri, nomor absen 2, yang ketiga Muhammad Wahfudin, nomor absen 3, dan saya sendiri Mushafifah Zamzatun, nomor absen 4. Cinta dalam rahim akuntansi. Akuntansi memiliki kekuatan tersembunyi dan nyata yang powerful dalam menciptakan tatanan sosial dan ekonomi baru yang disebut dengan kapitalisme. Ilmu pengetahuan dan kapitalisme berinteraksi secara aktif melalui gerak dialektis yang tidak bisa dihindarkan. Sepadan dengan substansi dari gerak dialektis ini, akuntansi juga merupakan ilmu pengetahuan dan praktik yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan kapitalisme. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa subunit pembahasan. Yang pertama yaitu carut-marut kapitalisme, yang kedua karakter akuntansi, yang ketiga ontologi, yang keempat peran cinta kasih, dekonstruksi bentuk-bentuk akuntansi, egoisme akuntansi mainstream, internalitas akuntansi mainstream, angka-angka akuntansi, positive accounting, dan jaringan kuasa ontologi tauhid. Yang pertama yaitu carut-marut kapitalisme. Kapitalisme adalah wujud pikiran manusia yang direfleksikan dalam kehidupan nyata. Kehidupan dengan jaringan realistis dan karakter yang terkandung dalam diri kapitalisme. Jika semula kapitalisme menurut Max Weber tumbuh dan berkembang karena menggunakan prinsip dalam etika Protestan, maka kemudian karena adanya pergantian prinsip dalam kapitalisme dengan cepat menghancurkan agama dan menikam diri manusia. Yang selanjutnya yaitu karakter akuntansi. Jaringan kerja dan relasi-relasi yang dibentuk kapitalisme tidak saja mengubah perilaku seperti yang diuraikan di atas, tetapi juga mewarnai bentuk akuntansi yang disebut-sebut sebagai instrumen penting dalam dunia bisnis. Akuntansi dalam lingkungan tersebut menjadi tidak berdaya dan mau tidak mau tergilas dan terseret oleh kapitalisme. Meskipun akuntansi memang dibentuk oleh lingkungannya, ia dapat pula berbalik mempengaruhi lingkungannya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai ontologi. Secara ontologis, akuntansi mainstream sangat dipengaruhi oleh physical realism yang menganggap realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Pandangan ontologi physical realism ini yang mekanistis sebetulnya menurut Capra adalah pandangan ontologi yang tidak tepat untuk memahami fenomena sosial. Capra berargumentasi bahwa ilmuwan sosial telah mencoba dengan sangat keras untuk memperoleh kehormatan dengan cara mengadopsi paradigma ala Descartes dan metode-metode fisika ala Newton. Namun demikian, kerangka ala Descartes seringkali sangat tidak cocok untuk fenomena-fenomena yang mereka gambarkan, dan akibatnya model-model mereka telah menjadi semakin tidak realistik. Implikasi logis dari pandangan ontologi di atas adalah bahwa penelitian akuntansi harus rasional, objektif, kuantitatif, linear, dan kasual. Yang selanjutnya yaitu peran cinta kasih. Destruksi yang timbul oleh akuntansi pada dasarnya dapat dieliminasi dengan memasukkan nilai cinta. Cinta adalah karakter Tuhan yang membawa kedamaian. Cinta kasih akan melenyapkan keangkuhan, keangkamurkaan, kerusakan, kezoliman, kenistaan, dan sebaliknya menciptakan surga atau nirwana bagi semua makhluk. Pemahaman atas realitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari realitas absolut akan mengarahkan kita pada pemahaman bahwa tujuan pengetahuan akuntansi dalam tradisi Islam adalah mempelajari karakter nyata dari segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, menunjukkan hukum alam dan sosial yang integral sebagai refleksi dari keesaan Tuhan. Dekonstruksi bentuk-bentuk eksoteris akuntansi. Dengan cinta, bentuk-bentuk eksoteris akuntansi dapat
dekonstruksi, yaitu meleburkan logosentrisme dan keangkuhan akuntansi mainstream dengan menghadirkan yang marginal. Cinta kemudian dapat bersemi dalam diri akuntansi tersebut. Yang selanjutnya yaitu egoisme akuntansi mainstream. Akuntansi mainstream dengan kepala egonya direfleksikan dalam bentuk konsep income. Dengan ego yang tertanam dalam dirinya, praktek akuntansi menekankan pada terciptanya income bagi pemegang saham. Pandangan ini tidak lain adalah pandangan anti-teori. Menurut pandangan teori ini, perusahaan akan eksis bila ia mampu menciptakan profit atau income, dan income ini semata-mata diperuntukkan bagi pemegang saham. Internalitas akuntansi mainstream. Implikasi lain dari sifat egoistik yang dimiliki oleh akuntansi mainstream adalah terletak pada konsep yang hanya mengakui biaya-biaya pribadi yang kerap disebut internalitas sebagai lawan dan eksternalitas public cost yang meliputi biaya-biaya polusi tanah, air, udara, dan suara. Sementara ini, akuntansi mainstream tidak bertanggung jawab terhadap cost yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi sebaliknya yang menanggung adalah masyarakat dan alam secara keseluruhan. Belum banyak upaya yang dilakukan oleh peneliti akuntansi untuk mengembangkan pada suatu bentuk akuntansi yang dapat mempertanggungjawabkan public cost ini. Angka-angka akuntansi. Akuntansi mainstream sangat identik dengan angka-angka. Angka-angka adalah pusat dan ini adalah salah satu bentuk logosentrisme dari akuntansi mainstream. Tanpa angka, suatu hal sangat tidak mungkin bagi akuntansi, dan implikasinya adalah bahwa tanpa akuntansi kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Mitologi angka-angka akuntansi yang juga ternyata merupakan sifat dari yang perlu dikonstruksi, mengingat informasi kuantitatif yang tidak cukup memadai untuk memberikan gambaran yang relatif lebih utuh tentang keadaan perusahaan. Dalam laporan Commit on Social Cost dari The American Accounting Association pada tahun 1975, mengusulkan 3 tingkatan pengukuran, yaitu pada tingkat pertama di mana aktivitas diidentifikasi dan dijelaskan, tingkat kedua di mana aktivitas diukur dengan menggunakan unit non-moneter, yang ketiga di mana usaha-usaha dilakukan untuk menilai efek dari emisi polutan tadi. Pengukuran tingkat pertama jelas merupakan pengukuran yang akan menghasilkan informasi kualitatif, sedangkan pengukuran tingkat kedua dan ketiga adalah pengukuran yang akan memberikan informasi kuantitatif, yaitu berturut-turut informasi non-moneter dan moneter. Positive accounting. Peneliti akuntansi positif terperangkap pada asumsi kaku bahwa reality exists concretely and independently of social actor and social practice. Asumsi ini yang menyebabkan model-model penelitian berpola cause effect yang sekuensial dan linear. Wacana dan bentuk akuntansi akan menjadi kaya pola di atas tidak dijadikan satu-satunya pola yang dianggap benar. Bentuk pola pikir yang terakhir ini akan memberikan warna yang berbeda dengan yang pertama. Bentuk ini tidak lain adalah accounting talk atau non-mainstream accounting, yang sifatnya bertolak belakang dengan positif practical accounting. Hadirnya paradigma non-mainstream sebagai mitra dari paradigma mainstream sangat membantu untuk mengembangkan akuntansi, khususnya di jaringan kuasa ontologi tauhid. Konsep Khalifatullah fil ard sebagai perspektif untuk melihat dan bangun kembali realitas-realitas sosial dalam lingkungannya. Dan dengan cara yang sama, ia dapat memperoleh kesadaran ontologis, yaitu suatu kesadaran atau pengertian yang menyatakan bahwa realitas sosial sebetulnya adalah kreasi manusia semata. Realitas yang lekat dengan nilai-nilai yang dimiliki manusia itu sendiri, dan demikian juga tidak terlepas dengan nilai etika. Dengan asumsi ontologi semacam itu, seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan, tetapi juga dituntut akuntansi macam apa yang harus dia ciptakan dan bagaimana menciptakannya. Konsekuensi ontologis yang harus disadari oleh akuntan adalah bahwa ia secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari realitas-realitas semu beserta jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan
realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, realitas alternatif diharapkan akan mendapat kebangkitan kesadaran diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa ilahi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu akuntan dan akuntansi dalam kacamata postmodernisme, yang akan membahas beberapa subunit pembahasan. Yang pertama ada postmodernisme genealogi, yang kedua dekonstruksi, akuntansi dalam panggung politik, akuntansi dalam perangkap kapitalisme, jaringan kerja realitas sosial humanis, akuntansi dan akuntansi dalam peran cipta realitas sosial humanis, dan akuntansi syariah merekonstruksi akuntansi. Postmodernisme. Postmodernisme pada dasarnya adalah sebuah worldview yang mencoba meletakkan dirinya di luar paradigma modern, dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi melihatnya dengan cara kontemplasi deskonstruksi. Modernisme bukanlah suatu bentuk gerakan yang utuh dan homogen di dalam dirinya sebagaimana ditemui dalam bentuk pemikiran modernisme yang selalu syarat dengan sistematika, formalitas, dan keteraturan. Genealogi. Bagi Foucault, kemerdekaan pengetahuan-pengetahuan yang tertindas ini hanya bisa dilakukan melalui kritik, yaitu wacana kritik yang dapat menempatkan pengetahuan tingkat rendahan atau pengetahuan yang tidak ilmiah pada posisi wacana yang layak. Wacana kritik ini oleh Foucault dinamakan dengan genealogi, yang mempunyai misi perjuangan melawan wacana-wacana global dan universal yang saat ini menjadi kekuatan yang sedang berkuasa. Foucault juga mengatakan genealogi ini sebagai suatu proses sejarah yang tidak linier, artinya bahwa terbentuknya sejarah sebetulnya tidak melalui suatu proses linier yang menuntun kepada tujuan tertentu, tetapi melalui suatu proses yang polivalen dan acak yang menuntun kepada tujuan yang benar-benar belum diketahui secara pasti. Dekonstruksi. Dekonstruksi yaitu sebuah upaya yang menyebabkan dalam bidang filsafat lumernya batas-batas pola berpikir oposisi biner, yang selama ini dipertahankan secara keras antara konsep dan metafor, antara kebenaran dengan fiksi, antara filsafat dengan puisi, antara keseriusan dengan permainan. Dekonstruksi dapat juga diartikan sebagai upaya pencarian alternatif untuk menolak sesuatu yang sudah dianggap baku. Akuntansi dalam panggung politik. Postmodernisme versi Foucault pada tahun 1980, terutama yang diartikulasikan dalam Power atau Knowledge-nya, jelas-jelas mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara kuasa dan pengetahuan, atau bahkan dikatakan bahwa kuasa adalah pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri adalah kuasa. Yang selanjutnya yaitu akuntansi dalam perangkap kapitalisme. Kapitalisme sebagai pengetahuan dengan kuasa yang kuat mampu membentuk, seperti yang disinggung di atas, bahwa pola pikir seseorang individu menjadi pola pikir yang kapitalis. Dari pola pikir semacam ini, konsekuensinya akan menghasilkan pengetahuan dan aksi serta perilaku dengan warna-warna utama kapitalis. Yang selanjutnya yaitu jaringan kerja realistis sosial humanis. Bisa kita lihat dalam fenomena sosial kehidupan sehari-hari, tidak jarang terjadi peristiwa demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah. Mengapa peristiwa demikian bisa terjadi? Karena perusahaan yang menggunakan konsep maksimalisasi laba sebagai refleksi dari sifat egoistik enggan memberikan upah yang layak dengan alasan menekan biaya atau demi efisiensi. Perusahaan juga merasa enggan untuk menanamkan dananya, misalnya mesin pemurni limbah industri, karena investasi pada mesin ini sama sekali tidak dapat memberikan manfaat ekonomi atau economic benefit. Akibat yang ditimbulkan adalah polusi dan eksploitasi manusia atas manusia, dan akhirnya yang dirugikan adalah lingkungan alam dan masyarakat secara keseluruhan.
Kedua yaitu model masyarakat. Kita dapat menyatakan bahwa Islam dan syariah ada dalam masyarakat dan juga di mana-mana serta di setiap individu. Konsep ini disebut personal model. Model lain disebut kolonial model, yaitu jika pemerintah seorang muslim maka dapat mendekretkan bahwa negara tersebut negara Islam. Untuk negara yang mayoritas Islam, maka semestinya para birokrat adalah Islam. Namun ada masyarakat yang tidak sepaham atau yang menggunakan teori akuntansi lain disebut tribal. Model lain yang mungkin diikuti para muslim disebut ortodok model, yang dikenal sejak Kristen Ortodok Rusia. Yang selanjutnya yaitu akuntan dan akuntansi dalam peran cipta realitas sosial humanis. Terciptanya realitas sosial yang humanis dapat distimulisasi dari konsep dan operasi organisasi yang dilandasi oleh nilai etika. Namun ini bukan berarti satu-satunya jalan untuk menciptakan realitas sosial yang humanis itu hanya dari konsep dan operasi organisasi. Akuntansi syariah merekonstruksi akuntansi. Akuntansi syariah yang dilihat dari Triwono 1996 sampai 1995. Dalam hal ini menawarkan pendekatan filosofis untuk merekonstruksi akuntansi. Nilai filosofis yang secara mendasar terkandung di dalamnya adalah filsafat nilai berpasangan. Filsafat berpasangan ini pada hakikatnya memandang bahwa pola sistem berpikir oposisi biner pada saat sekarang ini sudah tidak tepat lagi untuk tetap digunakan dalam kehidupan yang semakin kompleks dan global ini. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.